dipersembahkan oleh. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya siap melaksanakan. Kampung Deret adalah salah satu program unggulan Joko Widodo dalam membangun Jakarta. Lalu bagaimana visi seorang Joko Widodo dalam membangun Indonesia? Dari Kampung Deret Petogogan, Jakarta Selatan, Headlines mengajak Anda untuk berbincang dengan calon presiden dari PDI Perjuangan, Joko Widodo. Kampung Deret di Petogogan menjadi salah satu model yang dikemas Joko Widodo untuk menata kawasan kumuh di Jakarta. Sebanyak 123 rumah di Jakarta Selatan ini disulap menjadi bangunan yang layak huni dan manusiawi. Model ini rencananya dibangun di 70 lokasi di ibu kota. Konsep Jakarta baru tadi dirancang agar warga miskin menikmati perumahan yang layak. Jurus Jokowi memimpin Jakarta bersama wakilnya Basuki Cahayapurnama sejak Oktober 2012 telah melesatkan pamornya di mata publik. Menurut survei Kompas Desember 2012, 2 bulan sejak menakodai Jakarta, elektabilitas Jokowi nangkring di peringkat pertama. Lembaga survei lain juga menempatkan Jokowi di puncak. Karena pamor Gubernur DKI Jakarta itu mengkilap, hingga sekarang PDIP mendaulat Jokowi sebagai calon presiden. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya siap melaksanakan. Bagaimana komunikasi Megawati Soekarno Putri dan Jokowi hingga pria asal Solo itu dinobatkan sebagai capres PDIP? Ya, pemirsa, The Headlines kali ini kami hadirkan dari Kampung Deret di Petogogan, Jakarta Selatan. Dan sudah bersama saya, Gubernur DKI Jakarta yang juga calon presiden dari PDI Perjuangan, Joko Widodo, dan pemimpin redaksi Berita 1, Don Bosco Slamun. Pak Jokowi, terima kasih sudah hadir di The Headlines. Dan ini Kampung Deret. Kampung Deret Di Petogogan, iya. Yang dibilang orang paling sukses. Iya, ini menurut saya juga memang paling bagus dari 26 lokasi Kampung Deret yang kita bangun. Ini paling bagus karena apa? Warganya semuanya mempunyai keinginan yang sama. Kalau di lain tempat beda-beda, sehingga membuat semuanya sepakat dan dalam musyawarah ini sulit. Yang di sini meskipun ramai di awal-awal, tetap jadi warga kompak gitu di sini? Di sini kompak, ya betul. Di sini kompak. Meskipun di awal-awal ramai juga, tapi terus kompak. Pak Jokowi, ini di Kampung Deret. Namanya Kampung Deret. Lalu kemudian sebelumnya kita sudah pernah ketemu di Taman Suropati. Kita pernah ketemu di Waduk Pluit. Terakhir kita ketemu di Pasar Baru dan semua di tempat terbuka seperti ini. Iya. Kita atau Berita 1 Anda terima di tempat-tempat seperti ini maksudnya apa sebetulnya? Ya biar masyarakat juga tahu. Masyarakat biar juga biar ngerti lah, membuat film seperti ini. Tapi semua pertemuan kita adalah sebelum pencalonan dari PDI Perjuangan. Sekarang menjadi berubah Jadi berubah. karena sudah dicalonkan oleh Ibu Mega dan PDIP menjadi calon presiden dari PDIP. Apa yang berbeda sekarang ini ketika kita duduk gitu, Mas? Ya sama saja, sepatunya sama, bajunya juga sama. Nggak ada yang beda. Pak Jokowi, saya orang yang percaya bahwa untuk mencalonkan seseorang menjadi presiden tidak bisa tanpa persiapan. Bisa diceritakan tidak bagaimana persiapan PDI Perjuangan mencalonkan seorang Joko Widodo? Ya terus terang saya sampaikan, saya dan Ibu Mega memang selalu bertemu. Kemudian waktu Rakernas di Jakarta di Ancol, saya juga diperintahkan untuk membaca Dedication of Life Bung Karno, dan saya bacakan, dan perasaan saya nggak ada apa-apa. Kemudian setelah itu sering diajak makan siang, makan malam, diajak juga ke universitas untuk menyampaikan gagasan-gagasan. Ibu Mega juga
saya juga menjadi pembicara di situ juga saya nggak punya perasaan apa-apa. Sejak saat itu Mas, itu kan waktu membacakan Dedication of Life, orang sudah lihat itu karpet merah untuk Anda begitu pada saat itu. Enggak, Walaupun kalau karpetnya masih merah, PDI kan merah. ya orang melihat bahwa itu sangat simbolis. Lalu kemudian setelah itu orang seperti tarik ulur, apa iya tidak gitu, sampai akhirnya Ibu Mega mengumumkannya pada tanggal berapa persisnya? 14 Maret. 14 Maret yang lalu dengan sebuah drama kecil yang kita anggap sederhana. Ibu Mega mengumumkannya di Lenteng Agung, Anda ada di rumah Si Pitung di Marunda pada saat itu, Mas. Ya memang memang ini ada sebuah proses ya, tetapi terus terang saya sampaikan, saya sendiri proses itu tidak tahu, dan yang tahu memang hanya Bu Mega, tetapi mendekati hari H, deklarasi ya, itu memang. Tapi ini aja lah, saya dan Bu Mega aja yang tahu, nggak perlu saya sampaikan. Tapi yang jelas memang ada proses, dan saya kira beliau adalah seorang pemimpin yang matang, karena memang mempunyai pengalaman memimpin PDI, menjadi ketua umum PDI 20 tahun lebih, pernah menjadi anggota Dewan, menjadi Wapres, menjadi Presiden. Saya kira sangat matang sekali, dan banyak orang menjadi keliru dan terkaget-kaget waktu deklarasi tanggal 14 Maret yang lalu dan dilakukan juga tidak dengan bermewah-mewahan, mendatangkan ratusan ribu orang misalnya dengan hura-hura yang bermewah-mewah, tidak, tetapi dalam sebuah deklarasi, pernyataan yang sangat-sangat sederhana menurut saya kalau dibandingkan dengan partai yang lain. Saya sendiri hari itu juga bekerja biasa, kemudian ditelepon bahwa di kantor DPP PDI Perjuangan sudah diumumkan, ya, kemudian saya saat itu di Marunda, ya sudah sudah saya hanya menyampaikan singkat juga. Itu sangat sederhana waktu itu. Saya siap melaksanakan, sudah. Lalu mencium bendera merah putih. Kemudian mencium apa bendera. Itu artinya, Pak? Yang ada dalam pikiran dan perasaan Anda pada waktu itu apa, Mas? Ya, bahwa saya sudah ditetapkan, sudah diputuskan, tetapi menurut saya itu sebuah tugas yang maha berat sekali. Ketika awal-awal diberitahu, apakah Pak Jokowi sempat kemudian, karena kan sebelumnya ketika ditanya apakah ini akan jadi calon presiden, ya saya mengerti bahwa tidak mungkin dibuka pada saat itu. Tetapi ketika awal diberitahu, apakah ada nada keberatan atau permintaan dari Pak Jokowi? Misalnya, ya saya masih harus begini-begini. Biar saya dan Bu Mega saja yang tahu. Soalnya begini, Mas, sebelum itu kan kita selalu sering menanyakan wartawan kita di lapangan, ya, selalu jawaban Anda, saya nggak urusan copras, capres, survei. Saya mau ngomong apa, karena memang belum diumumkan, jelas, ya? Dan belum jelas dan belum diumumkan. Saya nggak mau, orang Jawa bilang gege mongso, mendahului yang hal-hal yang belum jelas. Untuk apa gitu loh, berbicara untuk hal-hal yang belum jelas. Ya lebih baik saya menjawab seperti itu, karena memang belum jelas. Oke. Waktu pengumuman yang tanggal 14 Maret hanya beberapa hari sebelum kampanye terbuka sebenarnya itu. Buat Pak Jokowi timingnya tepat? Ya, sangat tepat. Itu strategi yang saya kira banyak mengagetkan orang. Semua berita memberitakan, semua koran jadi HL, kemudian nggak di dalam negeri juga, di luar negeri juga. Betul. Kemudian juga berpengaruh juga pada indeks harga saham, pada kekuatan rupiah. Saya kira itu sebuah kekagetan tapi yang positif. Dan ini saya kira memang perlu kita respon, dari partai merespon, kemudian melakukan tindakan-tindakan berikutnya untuk memperkuat itu.
Sejak didaulat menjadi calon presiden PDI Perjuangan, sindiran dan kritik dari lawan-lawan politik mengalir deras pada Joko Widodo. Salah satunya dari Prabowo Subianto. Capres Partai Gerindra ini berdasarkan sejumlah survei diprediksi menjadi pesaing berat Jokowi dalam bursa Pilpres Juli mendatang. Dalam kampanye akbar di Gelora Bung Karno, Jakarta akhir Maret lalu, Prabowo bahkan menyindir Jokowi sebagai presiden boneka. Dan Indonesia tidak akan mengizinkan Indonesia dipimpin oleh boneka-boneka dari manapun, saudara-saudara sekalian. Dia itu nanti kalau jadi presiden menjadi presiden boneka. Bonekanya siapa? Beliau adalah orang partai, datang dari PDI Perjuangan. Maka memang sayalah ketua umum yang harus memutuskan siapa calonnya. Serangan lain muncul dari iklan anonim yang beredar di media YouTube. Iklan tadi mendesak Jokowi untuk menuntaskan masa tugasnya memimpin Jakarta hingga 2017. Apakah Jokowi terganggu dengan serangan lawan-lawan politiknya? Bagaimana Jokowi merespon berbagai sindiran dan kritikan itu? Ya, Bang Don, saya ingat ketika kita bicara dengan salah satu fungsionaris PDI Perjuangan, ketika ditanya kapan akan mengumumkan Jokowi menjadi calon presiden, ya benar-benar harus dihitung waktunya karena sesudah diumumkan serangan pasti akan muncul. Serangan ini pernah nggak Mas Jokowi pikirkan sebelumnya? Perkirakan? Sudah, kita perkirakan. Saya kan sudah ikut pilkada wali kota 2 kali. Pilgub kemarin juga 2 kali karena 2 putaran. Jadi serangan seperti itu sudah kalau saya bukan nggak perlu persiapan lah, udah kita tahu bahwa ini nanti akan diserang. Tapi kan nggak mungkin tanpa persiapan sama sekali. Nanti akan dijelek-jelekan, nanti akan dicemooh, nanti akan diserang-serang, biasa saja. Mas, sebagai wartawan saya atau Nundung ini punya takaran yang agak luar biasa serangan kali ini. Karena sebetulnya ini belum pilpres nih, ini pilek gitu. Jadi tapi serangannya itu ke Jokowi sebagai pilpres. Kira-kira begitu, Mas. Kan ada beberapa kritik ya. Ada yang bilang Anda meninggalkan DKI. Lalu kemudian janji Anda gimana dong? Sampai ada iklan anonim. Lalu kemudian kritik Pak Prabowo tentang pemimpin yang mencela-mencele. Dia buat dalam bentuk pantun yang disebutnya santun. Nanti kita lihat, bisa bacakan. Lalu kemudian ada kritik soal beberapa hal yang lain lagi gitu. Mas, kita mau dapat jawaban dari Anda tentang ini. Ya tadi saya kira biasa kita mendapatkan serangan seperti itu ya. Tetapi yang sekarang ini memang nggak tahu. Semua mengarahnya ke muka saya langsung, semuanya, semua partai, semua calon langsung ke muka saya. Jadi hanya saya kan memang ya tadi sudah terbiasa diserang-serang seperti itu, dan masyarakat juga sudah pinter. Masyarakat udah pinter, udah pandai dan melihat mana yang ini yang serangan benar, mana yang nggak benar. Saya kira biasa dalam alam demokrasi. Jadi serangan yang nggak benar yang mana? Ada yang dukung, ada yang nggak dukung, ada yang suka, ada yang nggak suka, ada yang senang, ada yang nggak senang. Biasa. Jadi serangan yang nggak benar yang mana? Ya mestinya ini memberikan pendidikan politik yang baik pada masyarakat. Nggak usahlah menjelek-jelekan yang lain. Kalau menurut saya yang baik, ya adu program, adu gagasan. Adu ide-ide besar, seperti apa, nanti masyarakat, waduh gagasannya bagus, saya seneng partai ini misalnya. Jadi kalau hanya menjelekan, mencemooh, saya kira itu semua orang bisa lah kalau hanya seperti itu. Itu loh Mas, sampai ada iklan anonim yang ditayangkan di televisi tentang menagih janji Anda di DKI. Ini kan orang tidak punya kata-kata lain lagi kecuali ini harus dikemukakan. Jadi bunyinya seperti ini misalnya. Katanya 5 tahun. Ya problemnya yang pertama problemnya saya nggak punya koran, PDI juga nggak punya koran, saya nggak punya TV, PDI juga nggak punya punya TV. Tapi kan kita sudah 7 kali di Berita 1 Mas. Jadinya nggak bisa yang lain sudah masang iklan 5 tahun. Nah, kita ini mungkin sampai sekarang belum
bisa masang iklan karena keterbatasan kita. Atau karena kemudian merasa bahwa figur cukup kuat untuk mengangkat partai? Karena itu yang dikatakan banyak analis. Ya nggak tahu, kira masyarakat sendirilah nanti yang bisa, karena ini memang pilihan langsung ya, masyarakat yang memilih, masyarakat yang menentukan. Saya kira saya memutuskan menerima itu karena juga secara aturan, secara undang-undang, secara konstitusi Memang memperbolehkan dan menurut saya apabila nanti Tuhan mengizinkan saya jadi presiden, saya kira akan lebih mudah membenahi Jakarta. Artinya apa? Bahwa janji itu tetap bisa diteruskan dalam sebuah dimensi yang lebih luas. Artinya karena selama ini kan orang ragu, begitu Anda jadi presiden, Anda tinggalkan Jakarta. Karena ada jaminan sekarang. Karena Pak Don, 13 sungai besar yang menyebabkan banjir di Jakarta. Itu bukan urusan Jakarta ya? Kewenangan pusat, Iya. bukan urusan Jakarta. Jalan-jalan besar yang menuju ke daerah-daerah yang lain di sekitar Jakarta itu juga kewenangan pusat. Hal-hal yang berkaitan misalnya dengan otoritas transportasi Jabodetabek, nggak mungkin ini dari DKI Jakarta membuat waduk misalnya di Ciawi, itu juga kita nggak akan bisa masuk ke sana. Yang ingin dikatakan Nung ya, mungkin tidak usah resah kalau saya jadi presiden, karena itu urusan pusat. Di DKI ini akan banyak diselesaikan oleh pusat gitu nih kira-kira. Ya, itu juga yang dibilang Pak Ahok waktu itu. Lebih mudah mengurus Jakarta dari istana, bukan dari Pak Ahok pernah bilang gitu. Bukan dari kantor gubernur DKI. Ya memang faktanya seperti itu. Faktanya seperti itu. Mas, mungkin Anda perlu dengar. Saya rasa Anda sudah tahu puisi pantunnya Pak Prabowo ya. Tapi saya merasa Anda harus beri komentar ini. Karena pantun ini keras menurut saya. Judulnya santun. Itu Nung ya? Iya. Boleh bohong asal santun. Boleh nipu asal santun. Boleh curi asal santun. Boleh korupsi asal santun. Boleh ingkar janji asal santun. Boleh jual negeri asal santun. Boleh menyerahkan kedaulatan bangsa asal santun. Ini budaya baik atau tidak baik? Itu pertanyaan Prabowo di depan masa kampanyenya. Saudara mau punya pemimpin seperti itu? Saya ingatkan, jangan mau dipimpin presiden boneka. Ini statement yang sudah begitu banyak dikenal gitu. Kalau saya sih nggak pintar berpuisi dan nggak pintar bersajak-sajak. Jadi kalau itu ditujukan kepada Pak Jokowi, apa jawabannya kira-kira? Tapi kalau dibilang apa itu pemimpin boneka, ya memang benar. Saya emang senang jadi pemimpin boneka, tapi bonekanya rakyat. Bonekanya rakyat. Iya. Oke, Karena pembelaan, Iya. sebentar ya. Karena pembelaan itu datang dari Ibu Mega sendiri ketika kampanye di Manado kemarin. Dikatakan bahwa Jokowi itu punya prinsip, Pak Jokowi itu. Tidak bisa dia jadi boneka saya. Kira-kira begitulah. Ya kalau pemimpin nggak punya prinsip, nggak punya ideologi, nggak punya keyakinan, nggak usah jadi pemimpin lah. Untuk apa kita jadi pemimpin nggak punya prinsip? Tapi ini kalau kan saya kalau iya. sudah hal yang prinsip, tidak ya tidak. Tampilnya Joko Widodo sebagai Gubernur Jakarta menerbitkan harapan baru bagi warga ibu kota. Mimpi Jakarta baru yang diusung Jokowi dan pasangannya Basuki Cahayapurnama membius warga Jakarta. Jokowi sudah menjadi buah bibir sejak menjabat wali kota Solo. Berbagai gerakannya termasuk upayanya mempromosikan mobil SMK, membawanya bukan hanya sebagai tokoh lokal. Popularitas Jokowi sudah meluas ke level nasional. Modal ini dimanfaatkan PDI Perjuangan dan Partai Gerindra. Koalisi kedua partai ini dalam Pilkada Jakarta 2012 memenangkan duet Jokowi-Ahok. Jokowi yang menyisakan masa tugas 3 tahun di Solo menjadi penguasa baru Jakarta. Namun belum 2 tahun memimpin ibu kota, Jokowi didaulat menjadi capres PDIP. Penetapan capres PDIP ini mematahkan koalisi PDIP Gerindra yang sudah retak pasca Pilkada Jakarta. Mega dan Prabowo yang akur sejak pemilu 2009 kini bersimpang jalan.
Apa komentar Jokowi soal nostalgia koalisi PDIP Gerindra dalam Pilkada Jakarta? Benarkah sukses Jokowi ke ibu kota tak lepas dari andil Prabowo? No, bisa dikategorikan Mas Jokowi ini hidupnya itu bejo. Ya Mas. Dari wali kota Solo terus ke sini bukan orang-orang fungsionaris DPP. Ya, Dapatlah tiketnya. saya memang tidak pernah meminta sebuah jabatan, tidak pernah. Terus? Waktu ke Jakarta juga saya nggak pernah minta. Bukan ketua umum, lalu kemudian sekarang jadi calon presiden. Saya pun juga nggak meminta. Nah, tetapi menurut cerita katanya ada yang diingkari janjinya, terutama kepada Gerindra. Gitu ceritanya. Sampai-sampai kemudian suara Pak Prabowo seperti sekarang begitu Mas. Janji yang mana gitu loh. Saya kira itu kan saat Pilgub kan koalisi dua partai. Ya kan? Saya dibawa oleh PDI PDI Perjuangan lewat ketua umum saya Bu Mega, Pak Ahok dibawa oleh Pak Prabowo lewat Gerindra. Saya kira itu kan memang kejadian seperti itu. Ada pertemuan antara Bu Mega dan Pak Prabowo. Ya biasa kan pertemuan ketua umum partai. Saya kira kan saya kira wajar ketemu seperti itu kan wajar. No, salah satu pertimbangan sebelumnya kan Anda baru akan dicalonkan kalau posisi Ibu Mega dan keluarga, itu cerita-cerita di luar nih, itu tahu tempatnya di mana dalam politik Indonesia ini. Ada gagasan, udahlah jadi ibu negara atau jadi negarawan begitu. Tentu ada hal-hal seperti inikah yang pernah dibicarakan sebelum ditetapkan Anda sebagai calon? Misalnya posisi Mbak Puan akan ada di mana, peran Anda akan ada di mana gitu. Belum lah, kita belum sampai membagi-bagi atau menaruh-naruh seperti Anda, enggak. Yang sekarang ini semuanya saya kira konsentrasi pada pilihan legislatif. Konsentrasinya ke sana semua karena memang kita ingin agar nanti PDI Perjuangan menang tebel gitu loh. Menang tebal itu artinya bagaimana menang Enggak, tebal? menangnya tidak tipis, menangnya tebel gitu. Di pemilihan legislatif. Kita memang pengen mempunyai sebuah parlemen yang kuat, dewan yang kuat, mempunyai pemerintahan yang kuat, dan juga tentu saja mempunyai presiden yang kuat, tidak diombang-ambingkan oleh konsolidasi politik atau konsolidasi di koalisi, tetapi betul-betul mempunyai kekuatan yang menentukan sehingga setiap program itu bisa dijalankan dengan baik. Di survei memang PDI Perjuangan selalu unggul, apalagi kalau disandingkan dengan nama Joko Widodo itu makin unggul. Tetapi kalau kita bilang kemenangan tebal, Menang tebal. Menang tebal itu berapa itu? Itu berapa? Menang tebal itu grafik loh, grafik Iya. survei yang selama ini dibuat, tebalnya seberapa? Tebal seberapa? Ya, kalau menang tipis kan 20. Kalau cuma Kalau menang lolos tipis kalau 20 menang tipis dong. itu 20 gitu. Hanya menang lolos tipis. presidensial, Iya, threshold. Tebal dua kalinya. Presidensial threshold ya, kalau menang tebal itu ya mestinya di atas target 27%. 27%. Ya kan Menarik, target partai kan 27%, target nasional itu menang tebal itu di atas itu namanya menang tebal. Oh, oke. Dan saya tadi tertarik lagi Nung, Iya. soal kritik orang dan respon Mas Jokowi ini terhadap kritik itu. Begitu kerasnya kritik itu, Anda bilang ora opo-opo. Ya memang aku rapopo. Nggak pernah saya pikir berat-berat. Saya ingat tulisan E.F. Saifullah soal itu. Jadi politik tukulisme ala Jokowi. Komentar Pak Jokowi. Ya enggak ya, kalau saya lihat orang tadi yang tidak lucu ya, menonjol-nonjolkan dirinya sendiri kan lucu gitu loh. Kalau saya ya enggak lah, kita itu yang ya jangan yang seperti itu. Jadi lucu, misalnya saya menonjolkan diri saya, wah saya ini ganteng banget, padahal saya nggak ganteng, misalnya kan lucu. yang menilai itu kan orang lain. Itu kenapa kemudian di kampanye saya ini kurus, jelek, gitu. Enggak, kalau orang bilang kayak saya pinter kan nggak mungkin lah ya. Dibilang saya kayak dukulisme, kayak tukul lah, kayak siapapun nggak. Saya kan nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Iya. Kalau
kalau bukan somebody, pasti tidak sebegini serangannya. Kira-kira begitu, Mas. Kalau Anda itu bukan seseorang, tanda kutip begitu, serangannya pasti tidak sebesar ini. Tapi karena seseorang, bisa diterima serangannya seperti ini. Mas Jokowi. Ya nggak tahu, saya biasa saja lah. Diserang-serang juga biasa saja, dijelek-jelekin juga biasa saja. Tidak ada yang berubah. Tidak, saya pikir yang berat-berat, enggak, saya pikir berat-berat lah itu. Biasa saja sih. Dan saya nggak sekali lagi nggak akan menonjol-nonjolkan diri saya, enggak. Karena semuanya ini ini demokrasi. Ya. Yang menilai nanti juga masyarakat. Yang menilai rakyat. Ya mau pilih Jokowi ya silahkan pilih, mau dukung Jokowi ya silahkan dukung. Tapi ya pengen saya yang 9 April ini milih PDI Perjuangan. Menang tebal tadi ya. Menang tebal. Ini Enggak menang tebal. Sebenarnya Pak Jokowi ini ingin dicitrakan seperti apa sih? Apa? Citra yang ingin dibentuk seperti apa? Waduh, saya nggak pernah bentuk citra sih. Ya adanya kayak gini, ini diterima ya kayak gini, ya pakaian juga kayak gini, wajah ya kayak gini, diterima ya silakan, tidak terima juga nggak apa-apa. Mau senang silakan, mau tidak senang silakan, mau suka silakan, mau tidak suka silakan. Enak kan? Dengan saya itu enak. Enak. Seperti Anda ini tidak menyimpan ambisi, gitu misalnya untuk menjadi pemimpin sebuah negara sebesar ini. Lah ambisi untuk apa? Jadi pemimpin, apalagi jadi presiden kan sangat berat, Pak. Betul. Pak Don, kan Betul. sangat berat ya. Betul. Ya nanti apa kalau kebenaran, kalau nggak kebenaran gimana kan? Ini kan tanggung jawab yang sangat berat, baik di dunia maupun di akhirat, kan tidak sebuah pertanggungjawaban yang mudah gitu loh. Ya, kenapa kita menyorong-nyorongkan diri kita untuk jadi presiden, apalagi misalnya dengan keluar uang yang sangat banyak, mengiklankan setiap hari bertahun-tahun. Naik pesawat khusus kemana-mana, Mas? Naik pesawat, enggak, kalau saya nggak punya pesawat sih. Tapi kabarnya banyak pengusaha yang sudah merapat ke PDIP sekarang ini, PDI Perjuangan, ke Pak Jokowi juga. Ya saya kira bagus lah, memang kalau ada seperti itu ya bagus, karena memang terus terang saja. Saya kira partai juga memerlukan dukungan, tetapi dengan catatan kan ada aturannya. Memang undang-undang memperbolehkan, ya aturannya aja diikuti. Yang paling penting itu aja. Dan jangan sekali-kali nyumbang-nyumbang kemudian mau titip-titip sesuatu atau menyandera kita dengan kepentingan-kepentingan sesuatu. Saya bilang sekarang tidak yang seperti itu. Ya itu ceritanya, makanya ada yang ngomong tidak ada gunanya dekat sama Jokowi katanya. Karena Ya, tidak akan ada dong, masa privilege. nggak ada gunanya. Bukan privilege. Ada dekat. Jadi apa gunanya? Dekat-dekat nggak ada gunanya, ada lah. Itu soal fasilitasi dan seterusnya kan, nggak mungkin dapat dari Anda. Jadi jangan bercerita soal balas budi di belakangnya sesudah itu. Tidak ada seperti itu ya. Mau nyumbang sesuai aturan, sesuai undang-undang silahkan. Tapi kalau minta sesuatu, apalagi yang namanya balas budi, tidaklah. Lupakan seperti itu dengan kita, nggak ada. Anda diskusikan pertama kali setelah diputuskan oleh Ibu Mega untuk maju sebagai calon presiden dari PDIP dengan siapa di luar Ibu Mega? Ya banyak ya, kawan saya kan juga banyak. Yang pertama kali? Saudara saya kan juga banyak. Yang pertama kali? Ya tentu saja dengan keluarga, dengan istri, dengan anak, dengan ibu saya, ya terutama itu. Sudah. Kemudian dengan teman-teman yang lain kan juga perlu kita sampaikan. Disampaikan bukan meminta pendapat. Gimana? Disampaikan. Bukan meminta pendapat. Jadi keputusan sebenarnya sudah diambil. Ya memang keputusan sudah diambil sebelumnya. Oh, oke. Anda Baik. tidak bisa menolak sama sekali ya perintah Ibu Mega berarti pada waktu itu kan? Nggak ada kesempatan untuk bilang, Ibu apakah saya memenuhi syarat atau tidak? Layak atau tidak? Iya, tentu saja ada. Tetapi sekali lagi hanya saya dan Bu Mega yang tahu. Ada dong, pasti ada. Kalau orang mengatakan bahwa ya ini adalah masa transisional buat PDI Perjuangan juga, karena mencalonkan seseorang yang bukan dari keluarga Soekarno. Ya saya kira memang dalam semua hal, dalam
sebuah kepemimpinan dimanapun itu regenerasi sangat diperlukan. Dan sebuah partai modern memang harus mengacu pada profesionalisme organisasi. Dan yang kita lihat, Bu Mega itu membawa kita ke arah itu. Tidak urusan dinasti tidak dipaksakan, urusan hal yang bersifat oligarki juga tidak ditonjolkan. Dan inilah saya kira partai ke depan, partai modern ke depan digerakkan dengan cara-cara yang profesional, dengan manajemen-manajemen yang profesional, sehingga ya partai seperti itulah menurut saya yang nantinya akan hidup. Mas Jokowi akan membuat hubungan dengan Ibu Mega seperti apa? Andai kata Anda jadi presiden. Maksud saya. Ya seperti sekarang ini kan, ya hubungan antara kalau sekarang antara kader dan ketua umum, bisa juga antara anak dengan ibu, ya kita ini sudah seperti keluarga ya, sudah seperti keluarga. Ada hal yang kemudian diperbincangkan, kalau seorang Jokowi jadi presiden, apakah PDI Perjuangan akan mempunyai matahari kembar? Tadi kan sudah saya sampaikan, Ibu Mega itu tidak seperti yang dibayangkan orang, tidak. Artinya apa? Yang jadi presiden ya tugasnya jadi presiden. Yang jadi ketua umum ya tugasnya di Partai. partai. Saya kira pemilihan seperti itulah yang memang tidak campur aduk. Jadi kalau Pak Jokowi Tidak. jadi presiden, tidak akan menjadi ketua umum PDI Perjuangan? Tidak mungkin. Dan lebih baik tidak memang. Lebih baik tidak. Jadi sudah benar gagasan presiden jangan menjadi ketua umum partai. Ini saya kira gagasan Bu Mega sudah betul, sudah benar. Gitu. Jadi tidak campur aduk mana yang kepentingan negara, mana yang kepentingan partai, mana yang kepentingan keluarga. Ini sudah betul-betul pisah. Dan itulah saya kira yang kita lihat ketua umum PDI Perjuangan, ketua umum saya, Bu Megawati Soekarno Putri ya seperti itu. Oke. Lalu kemudian Anda akan apakan misalnya, ini cerita lagi nih, selain Ibu Mega sudah jelas posisinya. Partner politik Anda ketika menjadi gubernur akan diapakan setelah ini? Itu kan Gerindra pada waktu itu. Diapakan gimana? Ya, apa koalisi atau apa gitu. Ini urusannya 9 April dulu, menang tebal. Kalau sudah terbukti tebal, menang tebal baru berbicara. Kalau Saya ingin mengenai dapatkan koalisi. penjelasan, Mas. Rasa menang tebal itu seperti apa sih? Ya menang tebal, ya menang gede. jadi tidak perlu kemudian terlalu banyak mempertimbangkan koalisi itu seperti apa? Tetap saya kira yang namanya negara sebesar ini memang harus dibangun bersama-sama. Bersama-sama, tetapi dengan platform yang sama, tidak lewat urusan bagi-bagi kursi, bagi-bagi menteri. Hanya bagi-bagi kekuasaan tidak seperti itu. Saya kira yang ingin kita bangun ini punya tujuan yang sama enggak? Dengan cara-cara membangun negara ini yang sama atau tidak? Saya kira harus mulai dibangun seperti itu. Itulah yang kita inginkan. Kenapa kita pengen menang tebal? Saya sih membayangkan kalau menang tipis tidak akan mungkin kita bisa cerita nggak bagi kursi. Tidak akan mungkin kita bisa cerita. Iya, karena kalau menang nggak tipis share itu kursi menang nomor 2 tipis itu sekali. memang menjadi sulit kita menentukan sesuatu ya. Sekali lagi sehingga perlu parlemen yang kuat sehingga harus menang tebal, dan perlu pemerintahan yang kuat sehingga juga harus menang tebal. Kalau kemudian menang tebal itu artinya dukungan parlemen akan sangat kuat karena PDI Perjuangan cukup besar. Iya, tapi kalau kemudian jadinya adalah menang tipis. Perasaan saya mengatakan waktu saya ke rakyat, ke masyarakat, ke kampung, ke desa, ke sawah, ke pasar tradisional, perasaan saya mengatakan PDI Perjuangan akan menang tebal. Mas, ada dua hal yang berbeda. Tapi saya tidak Iya, nggak mendahului apa-apa. angkanya. Pak Jokowi sudah jadi politisi. Ada dua hal yang berbeda, Mas. Ketika orang boleh memilih partai yang lain, presidennya Anda, mungkin Anda yang akan menang tebal, tapi bukan PDIP-nya.
Perasaan ada saya, perbedaan. Enggak, perasaan saya mengatakan PDI Perjuangan menang tebal. Di pileg kita lihat nanti 9 April. Di pemilihan presidennya lebih tebal lagi begitu? Itu yang kedua lah, ini ngurusi yang pilegnya dulu. Urus yang pileknya dulu. Sudah jalan ke berbagai tempat dan kemudian yakin dukungannya akan cukup. Iya, saya kuat. kan kembali, saya sudah mengalami pilihan pilkada pertama, pilkada kedua, di sini pilgub putaran pertama, pilgub yang kedua. Saya kira kita bisa feeling, bisa membaca lah sebetulnya keinginan rakyat seperti apa. Itu terbaca sekali. Semangat rakyat ingin perubahan itu seperti apa terbaca. Kenapa Pak Jokowi bisa membedakan antara semangat yang kemudian hanya semangat saja tetapi tidak memilih atau semangat yang Ya, kemudian karena Ada feeling nih. ada ya feeling enggak, itu soalnya. Feeling, Mas. Karena berbeda ya, kalau kita mengumpulkan seseorang di dalam gedung itu beda. Kadang-kadang itu kayak dibuat-buat, tapi kalau kita langsung ke rakyat, langsung ke kampung dadaan, langsung ke pasar dadaan, langsung ke sawah dadaan, itu berbeda. Mas, itu berlaku. Semangat itu kelihatan. Beda kalau kita reka-reka di dalam sebuah lapangan atau sebuah gedung, itu beda. Itu berlaku untuk Jokowi yang turun. Tapi kalau bukan Jokowi, even dari PDIP beda, Mas. Makanya. Beda respon di bawah Sama. situ. Bisa jadi sense-nya juga jadi lain gitu Sama. feelingnya. Sama. Jadi itu seperti orang mengatakan begitu Jokowi dicalonkan jadi presiden, caleg PDI Perjuangan lebih lega karena akan lebih mudah mendapatkan angka suara. Jadi pada waktu itu begini Mas ceritanya. Sejumlah kader mengatakan, aduh Ibu Mega cepatlah memutuskan Jokowi jadi capres. Karena kami sudah bawa gambar-gambar Jokowi. Gitu. Kalau tidak diumumkan, ini bisa jadi mereka harus kerja lebih keras. Apa yang terasa sekarang? Ya saya kira caleg-caleg itu juga ngerti gitu loh. Caleg kan juga ngerti karena selalu ada di bawah, ngerti mereka. Sebetulnya yang mau apa dimaui masyarakat itu apa, Oke. seperti apa, mereka tahu. Jadi kalau muncul keinginan seperti itu saya kira juga wajar. Ya nanti dilihat PDI saja Perjuangan. di 9 April. 9 April. Sore kan bisa kita lihat